Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurjayanti. NIM saya 2000510. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Apa aja sih konsep-konsepnya? Pertama, kita bahas dulu konsep dakwah dalam Islam. Ada apa aja? Ada makna dakwah, ada tujuan dakwah, metode dakwah, dan bagaimana dakwah Islam di era modern. Kita bahas yang pertama, apa itu makna dakwah? Dakwah secara etimologis bermakna memanggil, mengundang, meminta tolong, atau menyuruh untuk datang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah berarti penyiaran agama dan pengembangan di kalangan masyarakat atau seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Lalu, apa itu tujuan dari dakwah? Dakwah bertujuan untuk mengingatkan manusia pada syariat untuk memecahkan semua persoalan kehidupannya. Mengingatkan manusia akan salah satu tugasnya dalam kehidupan, yaitu sebagai hambanya, dan mengingatkan manusia kepada tujuan hidupnya yang hakiki, yakni menyembah Allah. Selanjutnya, apa aja sih metode dakwah itu? Dakwah bil hikmah, yaitu aktivitas dakwah yang dilaksanakan secara matang, terencana, sesuai objek dakwah. Dakwah bil mau'izatil hasanah, yaitu pengajaran dan nasihat baik yang bersumber dari Al-Quran. Dakwah al-mujadalah, yaitu aktivitas dakwah yang memposisikan objek dakwah sebagai rekan untuk saling bertukar pikiran dalam upaya mencapai tujuan dakwah. Lalu, dakwah Islam di era modern itu seperti apa? Di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi komunikasi, dakwah tidak lagi didominasi oleh kalangan tertentu. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadikan ulama sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pengetahuan agama. Dengan memanfaatkan internet, lewat aplikasi mesin pencari atau biasa disebut Google, kita bisa mencari berbagai informasi tentang pengetahuan agama hanya dengan mengetik kata kunci di mesin pencarian tersebut. Tapi, di satu pihak, gambaran kondisi tadi merupakan ancaman serius bagi agenda dakwah Islam, karena otoritas ulama seolah-olah hampir tergantikan bahkan nyaris hilang, padahal ulama sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pewaris para nabi. Pamor ulama yang benar-benar kompeten kalah dengan ulama internet yang mudah dijumpai nyaris tanpa kontrol. Eksplorasi dangkal tentang agama banyak dan mudah ditemukan di internet. Kalau tidak teliti dalam memahami informasi tentang agama yang disajikan, alih-alih mendapat paham agama yang benar, malah menjadi salah kaprah. Setelah kita bahas tadi tentang konsep dakwah dalam Islam, selanjutnya kita akan membahas konsep dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ada makna amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua ada urgensi amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kedudukan individu dan masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat ada kedudukan pemerintah muslim dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ada pembagian amar ma'ruf nahi munkar, lalu pengaruh kemunkaran dan pencegahan kemungkaran. Yang pertama, apa makna amar ma'ruf nahi munkar? Makna amar ma'ruf nahi munkar yaitu makna amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf berarti diketahui. Antitesis dari ma'ruf adalah munkar yang secara harfiah berarti tidak diketahui atau asing. Ma'ruf berarti juga segala sesuatu yang terjadi dari dan sesuai dengan nilai kebenaran agama, dan munkar berarti segala sesuatu atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kebenaran agama. Untuk merealisasikannya, Al-Quran menggunakan kata amar yang berarti menyuruh atau memerintahkan, dan kata nahi yang berarti mencegah. Amar ma'ruf nahi munkar hakikatnya merupakan tindakan membentengi diri dan menjaga hak orang lain
untuk bebas dari gangguan atau pengaruh kemungkaran. Lalu, urgensi amar ma'ruf nahi munkar adalah Islam tidak selesai pada kehidupan individu yang lepas dari konteks sosialnya. Kesempurnaan pribadi seorang muslim dinyatakan dalam kebersamaannya. Islam memiliki cita-cita sosial yang sangat indah, serta visi dan misi strategi perubahan yang jelas. kedudukan individu dan masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti ini. Yang dimaksud individu di sini sebagaimana yang ditulis Mahmud pada tahun 1996 halaman 244 adalah rakyat atau manusia secara umum selain pemerintah alias warga negara. Menurut jumhur ulama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar sebatas kemampuannya. Lalu, kedudukan pemerintah muslim dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu seperti ini. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban yang sifatnya kifayah bagi masyarakat muslim. Namun, bagi pemerintah muslim, aktivitas ini merupakan suatu kewajiban yang sifatnya ain, dengan kata lain merupakan tugas utamanya. Selanjutnya, pembagian amar ma'ruf nahi munkar yang berhubungan dengan hak Allah, yaitu berkaitan dengan ibadah, yaitu melakukan kemunkaran dalam beribadah wajib dilarang. Lalu berkaitan dengan muamalah, yaitu dengan dilakukannya penyimpangan-penyimpangan yang wajib dilarang. Serta berkaitan dengan pantangan-pantangan, yaitu di mana seorang pemimpin harus mencegah rakyatnya berada di suatu tempat atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan atau prasangka buruk. Dan berhubungan dengan hak manusia. Yang pertama, umum. Misalnya, suatu daerah jalannya rusak, maka seorang pemimpin harus peka terhadap hal ini. Yang kedua, khusus, yaitu ketika terjadi pengabaian atau perampasan terhadap hak-hak individu, maka seorang pemimpin harus mampu menegakkan agar hak-hak individu tersebut bisa terpenuhi. Amar ma'ruf jenis ini sangat banyak jumlahnya. Salah satu bentuknya adalah menyuruh para wali untuk segera menikahkan wanita lajang dengan seorang yang sekufu dengannya, jika mereka meminta dinikahkan, dan menyuruh memberlakukan masa iddah bagi wanita jika mereka diceraikan oleh suami-suami mereka. Lalu, ada pengaruh dari kemungkaran itu adalah bencana yang paling bahaya mengguncang kehidupan masyarakat muslim adalah bencana kemungkaran. Selama ini, pembicaraan tentang kemungkaran lebih banyak diarahkan pada kemungkaran yang konkret. Sedangkan, kemungkaran abstrak hampir luput dari perhatian. Kemungkaran yang bersifat halus dan jejak kemungkarannya tidak mudah terbaca karena terselimuti oleh fenomena yang menampakkan ma'ruf. Tak jarang ditemukan kemungkaran yang dibungkus dengan kebaikan. Dan cara pencegahan kemungkaran itu seperti ini. Pertama, dengan tangan yang dapat diartikan kekuasaan atau kewenangan. Pihak yang pertama kena dengan kewajiban ini adalah pemerintah atau penguasa. Sesuai dengan amanat dan kekuasaan yang diembannya, pemerintah sesungguhnya merupakan perwujudan dari harapan-harapan masyarakat yang karenanya memiliki amanah dan kewajiban yang mengikat. Dua, dengan lisan, yakni segala bentuk ucapan atau tulisan berupa ajakan atau nasihat. Ajakan atau nasihat ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif. Sasaran ajakan dan nasihat adalah hati. Ketiga, dengan hati. Orang yang tidak mampu mencegahnya dengan tindakan dan ucapan tidak berarti ia hanya diam, memejamkan mata dan menutup telinga. Sebab, jika hanya demikian, walaupun hatinya benar-benar mengingkarinya, sikap itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan, jika pengingkaran itu hanya terkubur dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, semua materi telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton dan menyimak video saya. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian video saya terdapat kata-kata yang kurang tepat. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.